Selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Kita mau jajal sebuah skenario hipotetis nih, yang cukup bikin merinding ya. Bayangin kalau kemarahan publik itu memuncak, terus terjadi pembakaran serentak. Semua gedung DPRD se-Indonesia, plus kompleks parlemen kita di Jakarta juga kena. Nah, sumber analisis kita hari ini coba bongkar dampaknya. Ya, betul sekali. Jadi, misi kita sekarang ini membedah ya konsekuensi berantai kalau amit-amit peristiwa kataklismik ini terjadi. Sumber kita ini bilang, ini kayak semacam stres tes pamungkas gitu buat negara hukum dan demokrasi kita. Kita lihat nih efek dominonya, mulai dari respon hukum darurat, lumpuhnya politik, sampai ekonomi yang bisa runtuh, dan perpecahan sosial. Oke. Mari kita mulai dari respons paling awal negara deh. Situasi kayak begini pasti langsung statusnya darurat kan? Presiden kemungkinan besar langsung aktifin pasal 12 UUD 45 itu ya, tentang keadaan bahaya. Tepat, kemungkinan besar begitu. Dan mungkin malah pakai Perpu yang lama, yang nomor 23 tahun 59 itu. Ini skalanya udah bukan sekedar kegentingan memaksa biasa yang pakai pasal 22. Bisa jadi darurat sipil aja dianggap nggak cukup. Oh, jadi bisa naik lagi? Sangat mungkin dinaikkan jadi darurat militer. Nah, ini implikasinya gede banget. Kekuasaan di daerah itu bisa pindah ke tangan panglima militer setempat. Termasuk wewenang buat nangkap, nahan orang tanpa proses peradilan biasa. Ini sinyal kalau negara ngelihatnya udah bukan sekedar demo rusuh, tapi pemberontakan. Berarti aparat langsung bergerak masif ya, TNI Polri? Iya, betul. Polri pasti di garis depan, tapi TNI bakal dikerahkan besar-besaran. Biasanya di bawah payung OMSP, Operasi Militer Selain Perang. Kan salah satu tugas OMSP itu memang mengatasi pemberontakan bersenjata. Komandonya jadi terpusat di bawah otoritas militer. Kalau dari sisi hukum pidananya nih, pembakaran massal gedung wakil rakyat gini, jelas bukan cuma dianggap perusakan biasa dong ya? Oh, sama sekali bukan. Sumber kita ini negesin banget. Ini bakal dibingkai sebagai makar. Istilah hukum Belandanya itu Anschlag, serangan terhadap keamanan negara. Fokusnya ke pasal 107 KUHP, soal menggulingkan pemerintah. Ya, tentu ditambah pasal-pasal lain ya, soal perusakan aset negara, fasilitas umum, pembakaran, berlapis itu. Tapi gimana ya menegakkan hukumnya kalau pelakunya katakanlah massa dalam jumlah besar, jutaan orang mungkin. Kan nggak mungkin semua diadili. Nah, itu dia tantangan terbesarnya. Mustahil kan ngadilin semua orang. Di sinilah kewenangan darurat militer tadi itu jadi relevan. Bakal ada penangkapan massal kemungkinan. Tapi fokusnya pasti ke mereka yang dianggap otaknya, pemimpinnya, atau provokator lah. Risikonya, ya pelanggaran prinsip fair trial, peradilan yang adil jadi tinggi banget. Oke, terus kehancuran fisik gedung legislatif ini pasti langsung bikin sistem pemerintahan goyang kan? Betul. Kita langsung masuk ke krisis konstitusional. Tanpa DPR dan DPRD, ya udah 3 fungsi vital legislatif, bikin UU, netapin anggaran, ngawasin pemerintah itu lumpuh total. Otomatis checks and balances runtuh. Vakum legislatif namanya. Terus pemerintah jalan gimana tanpa UU baru, tanpa anggaran? Nah, Presiden pasti terpaksa memerintah pakai Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Tapi, di sini nih salah satu temuan menarik dari sumber kita. Muncul paradoks konstitusional. Pasal 22 UUD 45 itu kan bilang Perpu harus disetujui DPR. Lah, kalau DPR-nya udah nggak ada secara fisik, secara fungsi, gimana coba? Wah, ya juga ya. Jadi buntu dong. Bisa jadi jalan buntu total. Atau malah ini yang agak serem, bisa membuka pintu buat kekuasaan eksekutif yang absolut. Nggak ada yang ngawasin lagi kan? Benar-benar deadlock secara hukum ya. Nah, pindah ke dampak ekonominya deh. Ini pasti
Menakutkan banget ini. Sangat. Pertama aja, biaya bangun ulang gedung-gedung itu. Sumber kita kasih estimasi kasar nih, bisa lebih dari 50 triliun rupiah. Itu buat bangun ulang semua gedung legislatif loh. Angka yang, wah, gede banget di tengah potensi APBN yang juga bakal lumpuh. Wow, 50 triliun cuma buat bangun lagi. Itu baru awalnya banget ya. Baru awalnya, yang lebih parah itu, guncangan pasarnya. Investor lihat institusi negara hancur, ya kaburlah. Bakal ada capital flight, pelarian modal besar-besaran, IHSG bisa anjlok parah, nilai tukar rupiah bisa runtuh. Mungkin lebih parah dari 98 itu. Kepercayaan itu hilang seketika. Ujung-ujungnya berarti krisis ekonomi makro ya. Nggak terhindarkan. Resesi ekonomi yang dalam banget. Mungkin melampaui kontraksi PDB yang minus 13% waktu 98 itu. Ada potensi hiperinflasi juga kalau rupiah hancur lebur. Pengangguran, kemiskinan meledak. Nah, ini bahaya lanjutannya. Bisa memicu gelombang kerusuhan sosial kedua. Tapi kali ini bukan soal politik lagi, tapi soal perut. Penjarahan karena, ya, putus asa. Di tengah kekacauan politik ekonomi gitu, kondisi sosialnya gimana? Gerakan massa sebesar itu kan biasanya cair ya, nggak ada pemimpin tunggal. Betul. Nah, gerakan massa yang kayak gini, tanpa pemimpin jelas, itu rentan banget dibajak, disusupi kelompok lain yang punya agenda sendiri. Misalnya kelompok separatis atau ekstremis. Risiko konflik horizontal antar warga, mungkin dipicu isu SARA kayak pengalaman Mei 98, itu jadi sangat nyata menurut sumber ini. Belum lagi ditambah perang informasi ya di medsos. Pasti, itu udah pasti kejadian. Perang narasi hebat. Pemerintah pasti coba dilegitimasi gerakan, bilang ini makar, terus bangun narasi pemulihan ketertiban. Sebaliknya, di media sosial, wah, banjir disinformasi, hoaks, polarisasi makin parah karena filter bubble itu. Media konvensional juga posisinya sulit, terjepit antara idealisme jurnalistik sama tekanan atau sensor di bawah hukum darurat. Lalu, dunia internasional gimana responsnya lihat Indonesia kacau begini? ASEAN misalnya? ASEAN, kemungkinan besar bakal terbatas ya. Kan ada prinsip non-intervensi itu. Paling banter, ya keluarin pernyataan prihatin. Kecuali kalau dampaknya udah serius ke regional. Misalnya ada arus pengungsi besar atau gangguan di Selat Malaka. Mirip respon ke Myanmar mungkin. Kalau PBB, ada kemungkinan intervensi nggak sih? Kayak R2P gitu? Wah, kecil banget kemungkinannya. Ambang batas buat doktrin R2P, responsibility to protect, itu kan tinggi ya. Biasanya terkait genosida, kejahatan kemanusiaan skala masif. Kayaknya nggak sampai situ. Pemerintah pasti akan bilang, ini murni penegakan hukum internal. Mungkin ada tekanan diplomatik, sanksi terbatas. Tapi intervensi militer PBB kayaknya hampir mustahil deh. Jadi negara-negara besar kayak Amerika, Tiongkok, gimana sikapnya? Nah, sumber kita prediksi pragmatisme bakal menang. Kepentingan geopolitik dan stabilitas Indonesia itu kan penting banget buat mereka. Jadi negara barat mungkin bakal ngecam ya soal HAM atau demokrasi, mungkin kasih sanksi terbatas. Tapi di sisi lain, Tiongkok atau Rusia bisa jadi malah dukung pemerintah atas nama kedaulatan dan stabilitas. Intinya, mereka nggak mau Indonesia sebagai negara besar ini runtuh total. Jadi kesimpulannya nih dari analisis ini, kelihatan ada semacam ironi yang tragis ya. Upaya melampiaskan kemarahan ke institusi demokrasi malah bisa membunuh demokrasi itu sendiri, memicu kegagalan sistemik total di semua lini. Persis.
Dan proyeksi dari sumber ini jujur aja cukup suram ya. Indonesia bisa masuk ke fase dekade yang hilang. Mungkin di bawah pemerintahan yang lebih otoriter demi jaga stabilitas. Tapi ya kebebasan dikorbankan, pemulihan ekonomi, pemulihan kepercayaan publik, itu bakal butuh waktu yang sangat-sangat lama. Hmm. Sumber analisis ini kayaknya mau bilang kalau pertahanan terbaik demokrasi itu bukan cuma aparat keamanan ya, tapi justru penguatan institusi demokrasinya sendiri. Pemerintah yang bersih, DPRD yang beneran dengerin rakyat, hukum yang adil. Nah, ini mungkin jadi pemikiran penutup buat Anda yang dengarkan. Menurut Anda, reformasi apa sih yang paling mendesak kita lakukan sekarang ini supaya skenario hipotetis yang mengerikan tadi itu nggak sampai jadi kenyataan di masa depan? Coba direnungkan.